Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua apapun agamanya, dimanapun posisinya, selalu dalam kelimpahan kebaikan, amin. Halo sahabat, tentunya kita semua sudah pernah melihat yang namanya patung. Udah nggak aneh dengan yang namanya patung toh? Dari mulai patung manusia, dari mulai yang berbentuk manusia, berbentuk buah-buahan, sampai patung hewan, sampai patung dewa pun ada. Tapi yang terjadi di Surabaya pada bulan Februari 2013 ini lain daripada yang lain. Karena patung ini adalah patung yang super sangat horor abis pokoknya. Dimana patung ini dalamnya berisi anak manusia berumur 4 tahun. Tentu saja si pembuat patung langsung dibawa ke kantor polisi dan pastinya dibui. Kisah lengkapnya seperti apa? Tonton terus, jangan di skip. Tapi tolong yang belum subscribe dulu. Makasih. Jadi kisah lengkapnya itu seperti ini. Tentang ini bengisnya udah bengis mampus saking bengisnya. Bocah itu namanya Fahri Kusaini Ramadan, umur 4 tahun. Dia lahir pada tanggal 30 Agustus 2009. Fahri bocah lucu, anak keempat pasangan Asnawi dan Jubeda yang mengontrak di rumah Jalan Endrosono, Gang 7 Surabaya. Awal kejadian hilangnya bocah ini pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013. Fahri ini ikut ayahnya masang peralatan sound system dan tenda di tempat salah seorang tangga gang yang akan menggelar hajatan nikah. Tapi nggak tahu kenapa si Fahri ini rewel terus di sana. Lalu si ayahnya pun nganterin si anak ini pulang. Tapi nganterinnya nggak sampai di rumah, melainkan di depan gang saja. Tapi tentunya jarak antara rumah dan mulut gang sih nggak terlalu jauh. Malam harinya saat si ayah pulang, si Fahri sudah nggak kelihatan saat itu. Lalu ayah dan ibu serta kakak-kakaknya mulai mencari si Fahri ke tempat biasa dia bermain. Si Fahri ini belum genap 4 tahun, main-mainnya biasa dengan teman-teman seumuran yang dekat-dekat rumah aja, nggak terlalu jauh. Tapi pas dicari ke sana juga nggak ada. Sejak saat itu mulailah para tetangga pada ngumpul ikut membantu nyari si Fahri ini. Mereka pada bawa kentongan dan alat-alat rumah tangga untuk dipukul-pukul. Takutnya si Fahri ini dibawa wewe gombel atau jin atau lampor seperti itu. Dicari dari sore sampai pagi lagi, hasilnya nihil. Fahri nggak pulang malam itu. Karena nggak ketemu dan nggak pulang, hari Minggunya tanggal 17 Februari 2013, pihak keluarga melaporkan hilangnya Fahri ke Polsek Semampir. Saking sedihnya, pada hari keempat kedua orang tua Fahri ini meminta bantuan doa-doa dari kiai, termasuk minta bantuan dukun atau paranormal. Itu hal wajar lah diminta bantuan seperti itu. Nah, saat paranormal melewati depan rumah Solikin, dia mendengar seperti ada anak yang menjerit. Paranormal pun berhenti dan langsung masuk ke rumah Solikin yang waktu itu kebetulan kosong. Paranormal itu menyusuri tiap sudut rumah Solikin dan dia menemukan tubuh Fahri terlentang dengan tubuh full semen serupa dengan patung anak kecil terletak di samping kiri rumahnya Solikin. Paranormal ini pun memanggil orang tua si Fahri dan warga sekitar yang langsung ngumpul memenuhi rumah Solikin. Ada juga warga yang langsung melapor pada pihak kepolisian. Melihat hal itu, Solikin tanpa pikir panjang langsung keluar rumah dan kabur ke arah Madura tanpa sempat ganti baju. Polisi yang bergerak cepat pun langsung mengevakuasi jasad Fahri ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Setelah meminta keterangan orang-orang di sekitar korban, polisi pun mulai memburu Solikin. Lalu siapakah Solikin dan kenapa dia begitu tega pada anak kecil? Dan bagaimana kronologi menurut pengakuannya? Solikin adalah pria berumur 33 tahun, dikenal sebagai sosok yang sering bikin onar. Dia tinggal sendirian di rumah itu sebab sudah lama ditinggal minggat sang istri. Kronologinya, sore itu dia melihat Fahri main-main di sekitar rumahnya. Solikin lantas memanggilnya masuk. Setelah bocah kecil itu masuk, Solikin mengangkat tubuh bocah itu tinggi-tinggi dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Fahri langsung menjerit, tapi nggak lama sebab lagi-lagi Solikin mengangkat dan membanting tubuh bocah itu. Hal itu diulangi sampai Fahri benar-benar tidak bernafas lagi. Ini gila sob, anak umur 4 tahun dibanting-banting seperti itu, ya jelas matilah. Jadi setelah memastikan Fahri tidak bergerak, Solikin menyimpan jasad Fahri di dalam kamarnya. Beberapa jam kemudian, semua tetangga pada ribut mencari Fahri yang nggak kunjung pulang malam itu. Saat semua warga ribut-ribut mencari Fahri, Solikin juga keluar rumah pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, beberapa hari kemudian jasad Fahri yang digeletakkan begitu saja mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hal itu membuat Solikin ketakutan dan mulai putar otak nyari akal. Solikin lalu membawa tubuh Fahri ke samping rumah, lalu mengaduk semen di dalam ember dan mulai membaluri tubuh Fahri dengan semen kental. Setelah sekujur bocah itu penuh dengan semen, benar-benar mirip sekali dengan patung anak kecil.
Solihin lalu membiarkan tubuh Fahri di samping rumahnya dalam keadaan posisi telentang. Sampai pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2013 jam 1 siang, para tetangga pun mulai mencari-cari dari mana asal bau tersebut. Puncak ketakutan Solihin adalah saat paranormal menemukan jasad Fahri di samping rumahnya. Lalu rumahnya pun langsung dipenuhi para tetangga. Hingga tanpa pikir panjang, Solihin pun kabur berbekal uang Rp200.000 tanpa ganti baju dan celana. Solihin berjalan setengah berlari menuju Pulau Madura. Tapi saat hendak naik becak di kawasan Tambak Putih Surabaya, polisi berhasil menangkapnya. Solihin pun dibawa ke Mapolsek Semampir untuk diinterogasi. Dalam interogasinya, Solihin mengakui semua perbuatannya, sedangkan motif dia membunuh Fahri karena dendam pada Asnawi, ayahnya Fahri. Menurut Solihin, dia pernah dibentak Asnawi. Solihin dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Teman-teman, saya minta maaf karena saya sudah searching kemana-mana, berhari-hari saya searching, tapi saya tidak menemukan kapan tepatnya tanggal sidang kasus ini digelar, dan si Solihin itu akhirnya divonis berapa saya tidak bisa menemukan tanggal pastinya. Tapi yang pasti itu nggak gratis, pasti divonis sesuai dengan kejahatannya. Oke, sekian dulu video pendek dari saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.